Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Peperangan terbesar dalam kehidupan setiap orang bukanlah ketika berada di medan pertempuran melawan musuh, melainkan ketika melawan diri sendiri. Tidak heran Raja Salomo mengatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Usaha untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri, menguasai diri, ataupun mengarahkan diri kepada hal-hal yang baik adalah sangat penting. Tetapi banyak orang yang menyerah dan mengira bahwa tidak ada harapan bagi dia untuk menang atas dirinya sendiri. Orang Kristen mempunyai dasar pengharapan yang sangat penting di dalam berperang melawan dirinya. Wahyu 12 ayat yang ke-10 katakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat ini menegaskan bahwa kita memiliki dasar semangat besar di dalam Yesus yang telah menang atas pencobaan dari iblis yang adalah juga sumber segala kemunduran, kehancuran, dan kebobrokan diri kita. Tetapi bukan hanya itu, ayat berikutnya mengatakan, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara, pengorbanan Kristus adalah pusat perhatian seluruh alam semesta yang perlu dibebaskan dari kuasa dosa. Tidak heran Wahyu 5 ayat 6, Yohanes menatap ke sorga dan melihat seekor anak domba seperti telah disembelih. Dan walaupun pertempuran masih mengamuk di bumi, saudara, tetapi iblis sudah kalah karena anak domba Allah telah tersembelih di bumi ini. Oleh karena kemenangan Kristus inilah, maka kita memiliki kepastian kemenangan atas pertempuran melawan kuasa kejahatan yang membelenggu kita. Kita tidak perlu frustrasi, karena pada dasarnya kita pun telah mengalahkan setan oleh iman di dalam darah anak domba Allah. Saudara, terimalah kemenangan Kristus di dalam diri kita. Anda tahu apa yang akan terjadi? Hutang karena penyimpangan-penyimpangan kita dibatalkan. Kita berdiri sempurna dalam pandangan Allah. Dosa-dosa kita diampuni dan tidak ada lagi pendakwa bagi diri kita. Karena kita telah ditebus, dimenangkan dan diselamatkan bukan oleh jasa kita sendiri, tetapi karena kemenangan Kristus atas nama kita. Saudara, bangunlah, hidupilah hidup kita bukan dengan dasar jasa, kekuatan, ataupun kecerdasan kita, tetapi dengan dasar jasa kemenangan Kristus. Setiap hari dan senantiasa teruslah arahkan diri kepada Yesus siang dan malam. Dan hendaklah kita selalu berbicara, bercerita, dan bersaksi kepada suami, istri, anak-anak, dan kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan tentang kekurangan-kekurangan, bukan tentang kelemahan-kelemahan hidup kita, tetapi tentang kasih dan kuasa Yesus yang telah diberikan kepada kita. Maka Yesus akan mengubahkan kita untuk menjadi seperti Dia. Itu keren.